Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korol Ari Ikhwana AMD, peserta Latsar CPNS, golongan 2, angkatan 7, kelompok 4, yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SE, MSI. Kali ini saya akan membahas mind mapping, core value ASN, harmonis. Apa saja sih landasan teori dari harmonis? Yaitu pengertian harmonis itu apa, kemudian apa saja perilaku yang menunjukkan sikap harmonis, kemudian apa saja peran ASN dalam menciptakan budaya harmonis, kemudian mindset apa yang dirubah agar tidak mewarisi kultur kolonial, dan tetap yang terakhir, apa saja panduan perilaku dalam harmonis. Harmonis. Pengertian harmonis melalui laman Wikipedia dan juga pengertian harmoni dalam filsafat. Suasana harmoni dapat membuat secara individu tenang, dapat tercipta suasana kolaborasi dan kerjasama, meningkatkan produktivitas kinerja dan layanan kepada pelanggan. Menurut Brian Scudamore, ada hal yang membuat suasana kerja menjadi nyaman dan positif. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Kemudian yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan dengan seluruh anggota organisasi. Etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Etika publik merupakan refleksi baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Yang ketiga, modalitas etika. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terdapat kode etik dan kode perilaku ASN. Perilaku yang menunjukkan sikap harmonis ada 3. Yang pertama, toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Merubah mindset pejabat publik agar tidak mewarisi kultur kolonial. Yang pertama, caranya adalah mengubah penguasa jadi pelayan. Yang kedua, mengubah wewenang jadi peranan. Yang ketiga, sadar bahwasanya jabatan publik hanyalah amanah. Peran ASN dalam menciptakan budaya harmonis. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, memiliki sikap toleran atas perbedaan. Keempat, suka menolong siapa saja. Yang kelima, menjadi teladan bagi lingkungan. Dan terakhir adalah panduan perilaku harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka memotivasi orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, di sini kita bisa sama-sama melihat apa itu pengertian dari harmoni menurut laman Wikipedia. Dalam bahasa Yunani, harmonia berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Sumber kode etik ASN yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengatur tentang kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Sekian presentasi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih.